Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man'a 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil Karim wa takaffala bihifdhihi fis suduri was suturi ila yaumiddin wa ja'ala min tatimmati hifdhihi hifdha sunnatil mursalin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita melahirkan rasa syukur datang Allah Subhanahu wa taala atas daya nikmat karunia ingkang tasih Allah Subhanahu wa taala limpahkan kangge kita sedaya. Mugi-mugi dengan rasa syukur yang senantiasa kita lahirkan menjadikan nikmat yang ada di tangan kita menjadi nikmat yang berkah, dan Allah yang memberikan nikmat tersebut menjadi ridha kepada kita, dan moga-moga sebab kesyukuran yang kita lakukan menjadi sebab kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Salawat dan salam kita haturkan datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, ugi sedaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang istiqamah mengikuti sunnah lan teladan Nabi ngantos dinten kiamat. Kula ucapaken selamat kepada Bapak dan sekalian jamaah Masjid Baitur Rahim Gunung Brangsi yang hari ini melaksanakan ibadah puasa Asyura. Moga-moga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga puasa satu hari di hari Asyura tanggal 10 Muharram ini menjadi sebab kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun yang lalu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ketika ditanya oleh para sahabat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang keutamaan atau fadilah daripada melaksanakan puasa sehari saja di tanggal 10 Muharram Asyura. Maka beliau mengatakan yukaffiru sana al-madiyah. Ya ahtasibu 'ala Allah ya yukaffiru sana al-madiyah. Saya berharap moga-moga puasa sehari di hari ke-10 bulan Muharram ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bisa memuliakan apa yang Allah memuliakan, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Di antaranya adalah mengagungkan syiar-syiar Allah seperti bulan Muharram ini. Ya, bulan Muharram ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama tetap mengagungkannya, ya. Karena siapa yang mengagungkan apa yang Allah agungkan, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 32, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah tanda hati yang bertakwa. Dan kalau kita mengagungkan apa yang Allah agungkan, maka itu menjadi pahala dan kebaikan bagi kita di sisi Allah. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Bapak dan sekalian, mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ngaji bareng kita tahsin di juz 29 sudah sampai di surah Al-Insan, surat yang mengupas tentang hakikat daripada manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari setetes air yang sangat buruk, ya, yaitu setetes sperma, ya. Dan disitulah hakikat manusia, dan manusia harus sadar tentang hal itu. Oleh karena itu manusia tidak boleh merasa besar di hadapan Allah dan tidak boleh merasa sombong apalagi di hadapan Allah, tapi terus selalu merendah pada Allah dan senantiasa yaitu menggantungkan diri sepenuhnya pada Allah. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-7. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan sampai ayat 17 insyaallah. Baik, seperti biasa kita awali dulu dengan murojaah, ya, membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basiran. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura. 'Aynan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Baik, alhamdulillah. Nah, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Saya mundur satu ayat. Yufuna bin nadhri wa yakhafun. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا Alhamdulillah. Baik, di dalam surah Al-Insan ini termasuk surat yang paling banyak ya mengajarkan pada kita tentang yaitu huruf yang memiliki tanda baca sifr ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu tanda baca ya, bentuknya mirip sukun tapi bukan sukun ya. Jadi sukun itu kan huruf nun yang dia kebalik. Jadi dia tidak bundeser Pak ya. Nun itu apa namanya harokat sukun itu kalau jenengan perhatikan itu tidak bundeser Pak. Nggih Pak, Pak Maulan nggih. Dia enggak bundeser dia seperti huruf nun yang dibalik. Ya, itu huruf tanda sukun ya. Nah, dalam surah Al-Insan ini kita akan menjumpai satu tanda mirip sukun tapi enggak sukun. Ya, dia benar-benar menjadi lingkaran bulat, Pak. Ya, lingkaran bulat, bunderser. Makanya dalam bahasa Arab namanya apa? Sifr. Sifr itu adalah angka 0 bulat. Ya. Seperti di ayat berapa Ustaz? Nah, itu seperti bisa kita lihat di ayat 15 dan 16. Oke, moga jenengan persani. Ayat 15 dan 16 pada kata kanat qawariro, ya kan? Itu pada kata kanat atasnya huruf ta itu sukun itu, ya kan? Enggak bunder. Ya, sedangkan yang qawariro di atas huruf alif di situ bunderser. Oke. Nah, tanda ini namanya sifr. Ya. Sifr itu dalam kaidah tajwid ada dua macam. Nah, ada namanya sifr mustatil, ada namanya sifr mustadir. Ya kan? Apa bedanya? Sifr mustatil itu adalah
bulat lonjong. Ya, mustatil kan memanjang. Jadi bulat lonjong oval ya. Tapi kalau sifar mustadir itu bunderser. Apa bedanya? Kalau sifar mustatil ya bundernya itu adalah lonjong ke atas oval. Dia itu kalau ya kalau dia di tengah-tengah kalimat dia tidak terbaca, ya kan? Dia kalau ada huruf di atasnya ada tanda tersebut, maka huruf itu pertanda nggak terbaca. Jadi kalaupun dia hurufnya adalah huruf mat, maka dia tidak bisa membuat panjang. Itu kalau di tengah kalimat. Tapi kalau dia berada pada waqaf, ya dia berada pada waqaf, maka dia bisa membuat panjang. Artinya huruf yang di atasnya ada sifar itu tetap dibaca panjang. Bisa dipahami Pak Palestine? Bisa ya ditangkap ya. Nah contohnya pada ini, ya pada kewariro, ya kan? Misalkan kewariro ini berada di awal kalimat atau tengah ayat, misalkan dia nggak dibaca panjang. Tapi karena kewariro ini berada pada waqaf, maka dia tetap dibaca panjang. Maka bacaannya adalah kanat qawariro, ya tetap panjang. Tapi ketika qawariro ini berada di awal ayat, seperti di ayat berikutnya, qawariro min, ya qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro, qawariro min, ya jadi tidak dibaca qawariro min buatan, ya kenapa? Karena di atas alif ada tanda sifar. Nah itu sedikit tambahan ya. Baik, sekali lagi saya contohkan. Mari Bapak dan sekalian bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadri wa yakhafun yawman kana syarruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa ولقاهم نضرة وسرورا.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Baik, alhamdulillah kita wow sareng-sareng ya dari ayat 7 sampai ayat 17. 1, 2, 3 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة
وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Baik, alhamdulillah. Kita baca bergantian. Kalau ta'awud panjenengan sambung basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Yufuna bin nadhri wa yakhafun wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب قوارير من فضة قدروها تقديرا كان مزاجها زنجبيلا. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita coba ambil sedikit pelajaran dari beberapa ayat dalam surah Al-Insan yang barusan kita baca tadi, ya, sehingga kita tidak hanya mendapatkan pahala bacaannya, tapi kita juga mendapatkan pahala mentadaburinya, ya. Karena di antara ciri, ya, orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran, yaitu yaslunlahu haqqa tilawati, mereka baca Al-Quran dengan sebenar-benarnya dengan cara yaitu mentadaburinya. Baik, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, kalau kemarin, ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahwasanya manusia itu semuanya pasti pernah mengalami fase di mana mereka menjadi sesuatu yang belum bisa disebut, ya, saking buruknya, ya, baru menjadi setetes sperma, baru menjadi setetes darah, baru menjadi segumpal daging, ya kan? Baru kemudian Allah tiupkan ruh, Allah tetapkan ketetapan rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah nanti dia di surga, apakah dia di neraka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan nabtali, setiap manusia nanti Allah lahirkan ke dunia untuk diuji. Nggih.
Oleh karena itu kalau kita dalam menjalani hidup di dunia yang tidak lama ini, yang singkat ini, ya antara 60 sampai 70 tahun rata-rata umurnya, nggih Pak Gubernur nggih. Pak Gubernur sampun pinten Pak Gubernur? 50 ya. Nah, masih belum pensiun ya. Masih muda Pak Gubernur. Mana ya? Bentar lagi pensiun. Ya. Jadi Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita harus sadar ini, ya kan? Nabatali, bahwasanya dunia itu adalah darul bala. Dunia itu adalah tempat ujian. Tiap hari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang diuji oleh anak kita, diuji oleh pasangan kita, diuji oleh tetangga kita, diuji oleh teman kita, diuji dengan pekerjaan kita, diuji dengan bahkan kita diuji dengan diri kita sendiri. Nggih, Pak nggih. Nah, oleh karena itu, bagi seorang muslim yang paham kalau hidup ini adalah ujian, maka dia akan menerimanya dengan syukur dan sabar. Dia akan menjalani setiap ujian itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dia memanfaatkan waktu senggang untuk belajar. Karena apa? Setelah dia belajar dia akan menghadapi ujian. Ya seperti anak sekolah lah, ya, Pak Maulan ya. Namanya anak sekolah tahu kalau besok pagi ujian, malamnya kan belajar Pak ya. Belajar, dia mendapatkan ilmu wawasan. Ketika dia sedang dalam ruangan ujian, maka pertanyaan demi pertanyaan dia mampu menyelesaikan dengan baik. Kalau punya ilmu, maka disitulah pentingnya apa? Ilmu. Banyak orang itu yang nggak lulus ujian, Pak Tek, dapat ujian anaknya mungkin ya, anaknya rewel dan lain sebagainya itu, akhirnya dia stres. Karena stres akhirnya apa? Bunuh diri. Iya kan? Bunuh diri nggak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah yang besar. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Jadi itu ya, nabatali faj'alnahu sami'an basira, dan kami Allah menjadikan setiap manusia sami'an basira, yaitu mendengar dan melihat. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami Allah memberikan petunjuk pada setiap manusia itu as-sabil, yaitu jalan, ya. Jalan hidayah, jalan Islam, ya kan? Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma syakiran wa imma kafura. Maka hidup ini, ya, Bapak dan sekalian, kita ini apakah menjadi hamba yang syukur, apakah menjadi hamba yang kufur? Ya Pak Maulan nggih. Hidup ini hanyalah dua, Pak. Ya. Mau pilih jalan syukur atau jalan kufur. Aku enggak pati syukur, enggak pati kufur. Ya sedang-sedang enggak ada. Itu harus kita pilih itu. Dua jalan itu, ya kan? Ya kan? Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita berjalan di atas jalan syukur. Kalau kita menolak syukur, kita senantiasa seudon sama Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa melihat apa yang Allah berikan itu kurang, dan kita lihat orang lain itu mendapatkan lebih daripada kita, maka apa? Kita akan selalu berada di rel kekufuran. Itu. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, kira-kira kalau suruh pilih jalan mana, Pak? Syukur atau kufur, Pak? Syukur ya, syukur ya. La in syakartum la azidah, itu rumusnya itu ya. Itu harus kita pegang itu. Ya kan? Sebesar apapun nikmat rezeki yang Allah berikan pada manusia, kalau hatinya enggak syukur akan kecil. Ya kan? Tapi seremeh apapun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, kalau kita hadapi, kita terima dengan hati yang syukur, Masya Allah, kita ini menjadi orang yang paling kaya. Itu. Makanya Imam Syafi'i dalam satu perkataannya mengatakan, idza anta dza qalbin qani' fa anta wa malikud dunya sawa. Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Kalau kamu itu punya hati yang cukup, punya hati yang syukur, itu kamu sama raja itu sama. Kamu sama raja itu sama-sama bahagianya. Padahal belum tentu, ya kan? Belum tentu raja itu, ya kan, dikasih minum segelas air putih itu kemudian bersyukur. Ya kan? Mereka mungkin harus minum perasan anggur baru kemudian yang harganya ya jutaan baru kemudian mereka merasa lega. Kita dengan segelas air putih, kalau kita minum dengan basmalah, setelah itu kita ucapkan alhamdulillah, itu subhanallah, sangat mahal.
Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Inna, dan kami a'tadna, telah kami siapkan lil kafirin, bagi mereka orang-orang yang kufur pada Allah, termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah, salasila. Itu kami sudah siapkan rantai-rantai. Wa aghlala, belenggu-belenggu, borgol-borgol. Wa sa'ira, dan kami siapkan tempat mereka dirantai, tempat mereka diborgol, yaitu apa? Neraka sa'ir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, ya, di zaman sosial media, zaman dimana banyak orang yang flexing, ya, flexing itu pamer kekayaan, membuat kita ini kadang lupa untuk bersyukur. Maka jangan sampai kita terpedaya, ya, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap qanaah, ya, bukan berarti tidak boleh jadi orang kaya, nggih Pak Gofur, nggih. Jadilah orang kaya sekaya-kayanya, Pak, tapi hati tetap bersyukur gitu. Baik, justru orang dikasih harta, kaya, sukses, ya, saking suksesnya, Pak Tinggi, saking sibuk sampai menyempatkan sholat duhur aja nggak sempat, Pak. Nah, itu celaka itu kan, celaka seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya, ada satu golongan orang-orang yang beriman yang sangat mulia, ya. Mereka disebut dalam ayat ini dengan apa? Al-abrar. Innal abrar, sesungguhnya golongan orang-orang yang beriman yang abrar, ya. Al-abrar itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Al-abrar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sumul abrar li'annahum barau al-aba wal abna. Mereka ini disebut al-abrar karena mereka itu begitu berbakti kepada kedua orang tua dan begitu sayang kepada anak-anak. Nah, itu secara sosial itu, ya. Tapi secara hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah hamba yang benar-benar tunduk kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, ya, seperti di dalam surah Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal abrara lafi na'im. Ya, dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-13. Sesungguhnya orang-orang abrar, orang-orang yang taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbakti pada orang tuanya, orang yang cinta pada anak-anaknya, ya, cinta pada keluarganya, lafi na'im, mereka akan Allah tempatkan di surga na'im, ya, mereka akan Allah tempatkan di surga na'im. Nggih, Masya Allah. Pak Nastain pengen, Pak, ditempatkan di surga na'im, Pak, pengen, Pak? Sekali, ya. Oke, dalam surah Al-Insan ini Allah terangkan, ya, bagaimana ciri-cirinya, langkah-langkahnya supaya menjadi apa? Hamba Allah yang al-abrar itu. Subhanallah. Baik. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang berbakti pada Allah, berbakti kepada orang tua, berbakti cinta kepada keluarga dan anak-anaknya. Yasrabuna, ya kan? Tadi kan di ayat Al-Infitar itu kan mereka di surga Naim, ya. Di surga Naim mereka itu dihidangkan oleh Allah minuman, ya, min kasin, dari apa? Dari gelas, ya. Kana mizajuha, di mana apa? Airnya, isi daripada gelas atau cangkir tersebut, kafuro, air surga yang namanya mata air kafur. Jadi di surga itu ada mata air, Pak Maulan, ya, namanya mata air kafur. Di dunia nggak ada, Pak. Ya, di dunia belum ada itu. Ya, ini nikmat sekali, luar biasa. Ya, mata airnya namanya apa? Kafur. Ini mata air yang Allah khususkan nanti akan Allah hidangkan untuk mereka orang-orang yang al-abrar. Baik, berikutnya. Aina yasrabu biha. Mata air kafur yang ada di surga ini adalah merupakan ainan, mata air, yasrabu biha, yang hanya bisa diminum dan dinikmati ibadullah, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang abrar tadi itu. Yufajjirunaha tafsira. Mata air kafur ini, Pak Maulan, ya, itu memancar dan mengalir
melayani orang-orang al-abrar itu dimanapun mereka berada. Nggih Pak Gofur di kamar surga, ya pingin ada Pak, gitu, gitu. Dan itu nggak botolan Pak Gofur, ya nggak botolan Pak, nggak ada air botolan di surga itu, semua air surga itu mengalir. Iya Pak, sama seperti buah Pak Gofur, itu nggak ada buah, itu wis bungkusan itu, wonten-wonten. Itu semua itu motek seger. Itu. Makanya dalam tafsir itu dijelaskan dimanapun bahkan jenengan itu di ruang tamu aku tok pingin mangan gedang itu langsung pohon gedangnya marek lah. Orang diterno bidadari ya, sepadaan boten. Airnya pun juga demikian mengalir dimanapun penduduk surga itu berada di kamar mengalir di subhanallah. Maka yang namanya surga itu adalah tajri min tahtihal anhar, satu istana yang mengalir di bawahnya. Makanya Nabi Sulaiman itu menciptakan miniatur surga. Apa itu? Istana yang apa? Di dalamnya ada mata airnya. Dan sekarang ditiru oleh beberapa desain-desain rumah mewah yang di dalamnya apa? Ada kolamnya, ada ikannya. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi Allah sebutkan al-abrar dan bagaimana pahala dan hadiah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka, dan insyaallah ciri-ciri mereka akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Moga-moga kita termasuk hamba-hamba Allah yang al-abrar dan dimasukkan ke dalam surga naim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.